Sebelumnya mohon izin mas-mas mbak-mbak semuanya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling soleh atau saya yang paling memahami masalah kaitan dengan Islam, tapi karena amanah yang diberikan yang menjadikan saya duduk di depan mas-mas mbak-mbak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kajian Karina yang dirahmati Allah. Tentunya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua di pagi hari ini, sehingga Allah telah meringankan langkah kaki kita, melembutkan hati kita, memberikan keistiqomahan di setiap ibadah-ibadah kita, dan dengan keistiqomahan itu, dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita berlindung kepada Allah agar semua kemudahan yang Allah berikan di dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah cintai, tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita ujub, tidak menjadikan kita riak ketika kita menjalankan setiap amalan-amalan yang Allah cintai. Karena sesungguhnya Allah, kita berharap Allah memberikan kepada kita hati yang bersih, Allah memberikan kepada kita hati yang salim, karena ketika hati seseorang itu sudah bersih, hati seseorang itu sudah salim, maka pikiran pun akan lebih positif lagi ketika menghadapi setiap perkara-perkara kehidupan dunia, setiap cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan pikiran yang positif akan melahirkan urusan-urusan yang mudah. Ketika Allah menurunkan tangannya, Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semua, agar kita dipermudah untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara kehidupan kita. Baik itu perkara rumah tangga, perkara pekerjaan, ataupun perkara-perkara sosial lainnya. Dan alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah, ternyata kita dipertemukan di sebuah taman, kita dipertemukan di dalam sebuah majelis yang begitu Allah cintai, sebuah majelis yang bahkan sampai-sampai Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memberikan naungan bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu itu, karena sesungguhnya dari sini kita mendapati, dari sini kemudian kita memahami, ternyata berjalan di dalam jalan ilmu itu tidak mudah. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan sajalah yang mampu untuk istiqomah di jalan ilmu. Allah ketika menghendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunianya dan juga dalam kehidupan akhiratnya, Allah tidak memberikan harta yang melimpah. Allah kalau menghendaki ana, antuna, antum, kita semua mendapatkan kebaikan, itu Allah tidak membukakan pintu rezeki yang tadinya 5 pintu rezeki dibukakan, kemudian ditambah menjadi 10 atau 15 pintu rezeki. Bukan seperti itu. Karena sesungguhnya ketika Allah menghendaki kebaikan itu hadir dalam diri seorang hamba, yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman, Allah akan memberikan ilmu terhadap perkara-perkara agama, ilmu-ilmu agama Allah tambahkan, pengetahuan tentang keislaman kemudian Allah tambahkan. Supaya apa? Supaya meningkatnya ketaatan dan juga ketakwaan seorang hamba. Itulah yang kemudian Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika seorang hamba dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Dan kita berhusnudon hari ini, kita berkumpul hari ini, sama-sama duduk hari ini, kita berhusnudon bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan dalam kehidupan pribadi kita,
kehidupan keluarga kita, dan juga kehidupan lingkungan sosial kita. Karena kita juga memahami surganya Allah itu tidak akan mampu ditembus, surganya Allah itu tidak akan mampu dicapai seorang hamba ketika seorang hamba itu tidak menapakkan jejak langkah kakinya ke dalam jalan ilmu. Seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, maka dia pun harus berjalan menapakinya dengan jalan ilmu. Mempelajari bagaimana jihad yang betul, mempelajari bagaimana jihad yang diridhoi, bagaimana menata hatinya, menata sikapnya, fikih jihadnya juga harus difahami. Begitu juga ketika kemudian kita duduk di sini, kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka pun harus kita capai dengan jalan ilmu. Karena ketika seseorang memiliki ilmu, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan hasanah di dalam kehidupan dunia. Kalau sudah mendapatkan hasanah di dalam kehidupan dunia, maka orang itulah, hamba itulah yang paling berpotensi besar untuk mendapatkan hasanah dalam kehidupan akhirat. Dan kita sama-sama memahami, tidak ada yang paling cocok untuk mendefinisikan hasanah di dalam kehidupan akhirat, atau tidak ada makna lain dalam kita mengartikan hasanah dalam kehidupan akhirat, kecuali itu dimaknai dengan jannah atau surga. Ummahat, akhwat yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita hari ini berbicara mengenai rentang waktu yang Allah berikan kepada kita, di dalam 1 tahun kita mendapati dalam bulan-bulan hitungan Hijriah ataupun Masehi, kita mendapati ada 12 bulan. Tentunya antara bulan yang satu dengan bulan yang lain itu berbeda. Ada golden time-nya, ada waktu yang paling diunggulkannya. Sebagaimana kita mendapati di dalam kehidupan kita satu hari 24 jam, antara jam 3 sebelum subuh dengan jam 3 sore itu pun berbeda. Antara jam 4 sebelum adzan subuh dengan jam 4 sore itu pun berbeda. Dan disitulah menjadikan kita memahami, kalau dalam rentang waktu satu hari 24 jam saja itu berbeda antara jam 2, 3, 4 sebelum subuh menjelang subuh, dan juga jam 2, 3, 4 sore itu berbeda, maka di dalam hitungan 1 tahun pun 12 bulan itu pun juga berbeda. Tidak sama antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Karena kalau dalam hitungan waktu satu hari, kenapa? Apa yang membedakan antara jam 2, 3, 4 sebelum subuh dengan jam 2, 3, 4 sore? Karena sesungguhnya pada waktu-waktu menjelang subuh, sebelum subuh itulah, di sepertiga malam itulah Allah turun ke langit bumi untuk mengabulkan setiap hajat yang diminta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Untuk menggugurkan dosa-dosa yang dimohon ampunkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Itu Allah langsung turun ke langit bumi. Untuk mendengar langsung, melihat secara langsung. Mendekat kepada seorang hamba yang memang memiliki hajat yang besar kepada Rabb-Nya. Dan itulah prime time, itulah golden time. Waktu-waktu emas yang memang seharusnya tidak boleh kita lewatkan. Begitu juga dengan waktu 1 tahun. Maka bulan Ramadan itu menjadi golden time bagi kita semuanya. Bulan Ramadan itu menjadi masa panen bagi kita semua. Setelah kemudian kita di 11 bulan lainnya kita menanam, maka bulan Ramadanlah mongso panen bagi kita semua. Memanen apa? Memanen setiap pahala. Memanen setiap keriduan yang Allah sediakan. Tumpah ruah di bulan Ramadan. Maka tidak ada investasi yang paling menggiurkan selain investasi itu dilakukan di bulan Ramadan. Tidak ada investasi yang memberikan paling banyak margin atau paling banyak keuntungan itu kecuali ibadah-ibadah itu, investasi itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita hari ini memahami afwan.
bulan Ramadan dikatakan oleh para ahli hikmah, bulan Ramadan itu diibaratkan sebagaimana Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Tentu berbeda. Bulan Ramadan itu ibaratnya matahari di antara bintang-bintang yang kita lihat. Kalau malam hari kita melihat bintang-bintang begitu indahnya, ketika matahari itu muncul, maka keindahan bintang-bintang yang kita lihat di malam harinya itu akan sirna, akan tergantikan dengan posisi matahari. Itulah posisi bulan Ramadan. Itulah gambaran bulan Ramadan yang disampaikan oleh para ahli hikmah. Tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, salah satu amalin la tuzanu bihi mizan. Ada 3 amalan, akhwat, ummahat semuanya. Ada 3 amalan. La tuzanu bihil mizan. Ada 3 amalan yang sampai-sampai mizannya Allah yang Allah tegakkan ketika hisab itu akan dimulai, ketika hisab itu ditegakkan, itu sampai-sampai timbangannya itu tidak mampu untuk menampung besarnya pahala itu, banyaknya pahala itu, dan juga beratnya pahala itu. Dan 3 amalan itu harus kita pahami. Yang pertama adalah orang yang sabar ketika menghadapi setiap cobaan. Ketika menghadapi takdir yang Allah catatkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir ana, takdir antuna sudah Allah catat. Ada kalanya takdir itu membuat kita sedih. Ada kalanya keputusan Allah itu membuat kita tertawa. Ada kalanya membuat kita meneteskan air mata. Kalau ana, antuna, antum, kita semua sabar di dalam menghadapi semua itu, catatan-catatan takdir yang sudah Allah siapkan, maka pahalanya itu kalau ditimbang hampir-hampir mizan itu tidak mampu untuk menampungnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Innama yuwaffas shobiruna ajruhum bighairi hisab. Amalan-amalan yang lain Allah detailkan. Amalan sholat jamaah akan mendapatkan 27 kali lipat daripada dengan sholat sendirian. Ana antuna, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita berzikir sampai dengan waktu syuruk, sampai waktu syuruk tiba, kita kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, pahalanya detail. Sama seperti pahala mendapatkan umroh. Sedekah. Sedekah pun didetailkan oleh Allah. Ketika kemudian kita bersedekah, maka akan mendapatkan 700 kali lipat. Kita melaksanakan sholat lail, qiyamul lail, di luar bulan Ramadan. Kita akan dibangunkan kamar-kamar yang indah di surga kelak. Detail pahalanya. Tapi ada amalan-amalan yang tidak Allah detailkan. Salah satunya adalah pahala sabar. Ketika Allah menyampaikan, ajruhum bighairi hisab. Loh, pahalanya itu tidak terhingga. Pahalanya itu nggak bisa dihitung. Dan itu menjadikan kita memahami. Yang pertama, itu adalah pahala sabar. Dan yang kedua, adalah ketika kita mudah untuk memaafkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Kalau ana, antuna, kita mudah sekali untuk memaafkan. Wa aslaha. Dan juga berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita. Seakan-akan orang yang mendolimi kita itu tidak pernah berbuat salah kepada kita. Fa ajruhu ilallah. Pahalanya itu langsung dari Allah. Tidak terhingga. Tidak didetailkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah pahalanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ketika Allah berfirman, wa shaumul li wa ana ajzi bihi. Puasa ana, puasa antuna, puasa antum itu untuk Allah. Wa shaumul li. Puasa kalian semua, puasa engkau itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dan akulah, kata Allah, yang akan memberikan pahalanya langsung. Amalan-amalan yang lain, ummahat, itu Allah ketika memberikan pahala, itu diwakilkan dengan malaikat yang memberikan pahala.
Diberikan dulu kepada malaikat, malaikat nanti memberikan kepada manusia yang dihisap itu. Tapi untuk pahala puasa di bulan Ramadan, wa saumuli wa ana ajzibihi. Allah langsung yang akan memberikan pahala itu. Karena apa? Kenapa kita mendapati? Kenapa kok kemudian Allah menyampaikan wa saumuli? Puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi. Dan Allah langsung yang akan memberikan pahala itu. Kenapa? Li'adhamin jaza. Karena saking gedenya pahala itu. Saking banyaknya pahala itu. Saking beratnya ketika ditimbang oleh mizan kebaikan. Sampai-sampai itulah yang Allah sampaikan. Kenapa tidak Allah detailkan? Supaya jadi surprise akhwat. Jadi surprise. Jadi kejutan bagi kita semua. Nanti tahu-tahu, loh, jebul ternyata pahala puasa Ramadan, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, wala sebesar ini ternyata. Terkaget-kaget kita. Surprise. Akhirnya kegembiraan itu tak terhingga. Analoginya begini Ummahat. Ketika Ummahat baru dinikahi oleh suami. Dinikahi oleh suami, masuk ke malam pertama. Persiapannya kan luar biasa. Senangnya kan luar biasa. Ini apa pembuatan? Apalagi ketika kemudian diberikan hadiah. Kalau hadiahnya kecil, itu kan akan disebutkan di awal. Ketika sudah menikah seperti ini, Bu, tolong nanti sampai rumah, sebelum aku sampai rumah, tolong buatkan kopi dulu atau buatkan teh dulu. Nanti tak kasih hadiah. Hadiahnya apa, Mas? Nasi goreng. Hadiahnya apa, Mas? Kelapa muda hadiahnya. Loh, disebutkan di awal. Hadiahnya apa, Mas? Coklat Silver Queen yang lagi promo itu. Loh, disebutkan di awal, Ummahat. Ini apa, mboten? Tapi kalau suami antuna itu akan memberikan hadiah yang besar, memberikan hadiah yang mahal, yang indah hadiahnya, cincin, emas, kalung, gelang, itu kan nggak disebutkan di awal. Dek, tolong aku digawe ke apa, gawe ke apa. Nanti tak kasih hadiah. Hadiahnya apa, Mas? Nanti hadiahnya, tenang aja. Diberikan surprise. Tahu-tahu mendapatkan kalung 10 gram misalnya. Tahu-tahu mendapatkan gelang 15 gram. Nah, itu kan surprise. Itulah yang kemudian menjadikan kita pelajaran. Kita bisa mengambil hikmah. Kenapa? Untuk pahala puasa di bulan Ramadan tidak Allah detailkan Ummahat. Karena apa? Supaya kita itu mendapatkan surprise nanti di dalam kehidupan akhirat. Lu terkaget-kaget kita. Wah ya Allah ya Rob, ternyata pahalanya begitu besar. Sampai-sampai mungkin kita membayangkan, loh kita bersujud lama sekali ketika kita mengetahui kita mendapatkan pahala puasa Ramadan, pahala ibadah di bulan Ramadan. Loh sampai nggak berhenti kita bersyukur kepada Allah. Meskipun kita sudah di dalam kehidupan akhirat. Karena saking gedenya. Li'adhamin jaza. Sampai-sampai Allah itu tidak rela untuk kemudian mewakilkan pemberian pahalanya itu kepada malaikat. Sampai-sampai Allah sendiri yang akan langsung memberikan pahala itu. Kan artinya besar itu, kedudukannya besar. Sebagaimana kalau kemudian kita mendapatkan penghargaan. Kalau penghargaannya itu yang berikan ketua RT, loh nggak ada rasanya. Loh, tapi kalau penghargaan yang langsung memberikan itu adalah presiden misalnya. Itu senangnya bukan main itu. Dan itu adalah suatu amalan, itu adalah suatu prestasi yang besar, yang sampai-sampai presiden itu harus turun tangan memberikan prestasinya langsung, memberikan piagamnya langsung. Kalau presiden saja memberikan penghargaan, memberikan piagam, itu pasti karena prestasinya itu luar biasa, apalagi Allah Ummahat yang memberikan penghargaan. Loh tidak ternilai itu. Dan itu salah satunya adalah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan. Bi'adhamin jaza. Sampai-sampai Allah berkata, wa saumuli. Kenapa Allah tidak mengatakan, wa sholatu kali. Sholatmu itu untukku.
Kenapa Allah tidak menyampaikan sedekahmu itu untukku? Atau umrohmu itu untukku? Enggak. Tapi justru Allah memberikan kekhususan pada puasa. Wasaumuli. Puasamu, puasa ana, itu untukku. Untuk Allah. Wasaumuli. Puasamu itu untuk Allah. Kenapa? Karena dalam kehidupan ibadah puasa kita, kalau kita berpuasa, itu akan menghadirkan hubungan yang sangat dekat antara seorang hamba kepada Rabb-nya. Itu hubungannya dekat sekali. Sampai-sampai kita mendapati ada 1001 alasan bagi kita itu untuk membatalkan puasa. Tapi kita tidak mengambil perbuatan yang bisa kemudian membatalkan puasa kita. Contoh salah satunya, ketika kita berwudu hendak melaksanakan sholat, kita berkumur-kumur. Boleh napa mboten? Berkumur-kumur. Ketika berpuasa, membatalkan puasa enggak? Enggak. Kalau kemudian kita berkumur-kumur, kumuran yang pertama kita telan, ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Orang lain akan menganggap kita tetap berpuasa. Kumuran yang kedua kita telan lagi, kumuran yang ketiga kita telan lagi, dan kita membatalkan puasa. Orang lain enggak ada yang tahu. Ngerti-ngerti kita tinggal ikut buka aja, tinggal ikut buka bersama. Enggak ada yang tahu. Tetapi kenapa kebanyakan di antara kita tidak mau menelan air kumuran itu, padahal sudah di dalam mulut. Gue tinggal ngelek, wes, nek, wah, enak. Tapi kenapa nggak mau? Karena antuna, kita merasa dekat sekali dengan Rob kita ketika bulan Ramadan. Kita merasa diawasi betul oleh Rob kita. Kita merasa Allah itu sangat dekat di hati kita. Sampai-sampai mau menelan itu ora tegel. Apalagi kalau sholat duhur, wudhu sholat duhur, srengenge lagi panas-panasnya, itu kan rasanya nikmat sekali. Padahal bulan Ramadan, kenapa dikatakan Ramadan? Dari kata Romado Yarmadu. Artinya apa? Artinya membakar. Makanya kita mendapati kalau bulan Ramadan itu, kalau matahari itu sudah naik, panasnya itu luar biasa. Karena apa? Membakar. Dan meminum kumuran wudhu ketika kita berkumur, loh, itu nikmatnya luar biasa. Tapi karena kita merasakan kehadiran Allah yang luar biasa di dalam hati kita, kita merasa Allah itu dekat sekali dengan kita, saru rasanya ki ora tegel. Dan itulah yang menjadikan kenapa Allah begitu mengistimewakan bulan Ramadan, puasa Ramadan, begitu Allah istimewakan. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Yang tadinya kita mendapati suami kita kadang-kala malas pergi ke masjid. Kalau bulan Ramadan, sehari 5 kali itu minimal ke masjid kok. Untuk melaksanakan sholat jamaah. Sergepnya luar biasa. Yang tadinya tidak pernah tilawah Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, karena merasakan kehadiran Allah begitu dekat, pintu surga dibuka lebar-lebar, aroma ketaatan dan juga ketakwaan merebak di dalam kehidupan iman kita. Rasa-rasanya kalau tidak membuka Quran, itu rasanya ada yang kurang di bulan Ramadan. Yang tadinya tidak pernah qiyamul lail, yang tidak pernah melaksanakan sholat lail, kita berbondong-bondong rame-rame mengajak anak-anak kita, istri dan juga suami kita pergi ke masjid melaksanakan sholat lail. Yang kalau dalam bulan Ramadan sholat lail dikatakan sholat taraweh. Berbondong-bondong, nggak mau ketinggalan. Yang tadinya di bulan-bulan yang lainnya jarang sedekah. Di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Ketika itu aroma-aroma ketaatan sampai mengetuk pintu rumah kita. Sampai menghampiri setiap ruangan kita itu diisi dengan ibadah-ibadah di dalam rumah kita. Itulah sebuah gambaran bagi kita semuanya
bahwasanya kita semua itu memiliki hajat yang sangat besar dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai kalau bulan Ramadan itu sudah muncul, bulan Ramadan itu sudah menghampiri, loh bagi Allah bulan-bulan yang lainnya itu dianggap kecil kok. Dan kita berkebutuhan primer terhadap bulan Ramadan. Hajat kita terhadap bulan Ramadan, wah itu besar sekali hajat kita. Kalau kemudian kita melihat sirah ummahat, bahkan para sahabat itu berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Artinya 180 hari sebelum para sahabat itu menemui bulan Ramadan, mereka itu sudah berdoa dulu kepada Allah. Sudah mempersiapkan doanya. Sudah meminta kepada Allah, Allahumma salimni Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wasalim li Ramadan, dan datangkanlah Ramadan itu kepadaku. Selamatkanlah Ramadan itu supaya nyampe kepada aku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan jadikanlah amalan-amalanku nanti ketika masuk di bulan Ramadan itu engkau terima wahai Allah. 180 hari sebelum Ramadan ummahat. Kalau kita 20 hari sebelum bulan Ramadan. Ini kan 19 sampai 20 hari. 20 ya? 20 hari sebelum. Tapi alhamdulillah, ternyata sebelum kita memasuki bulan Ramadan, 20 hari sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita sama-sama belajar. Untuk kembali mengingatkan kita, para sahabat, Rasulullah, dan orang-orang soleh yang mengikuti jejak Rasulullah dan juga para sahabat, itu sudah mempersiapkannya 6 bulan sebelumnya, 180 hari sebelumnya. Karena Ramadan itu merupakan amalan besar yang tidak bisa kita remehkan. Suatu ketika, supaya menjadi gambaran dan juga insert bagi saya sendiri, adalah sahabat Tolha. Sahabat Tolha itu suatu ketika mendapati ada 2 orang sahabat dari negeri Yaman masuk Islam. Dan kemana-mana 2 orang sahabat ini terus selalu berbarengan. Sholat jamaah ya berbarengan, kemana-mana selalu berbarengan. Bahkan ketika melaksanakan ibadah-ibadah itu seringkali bareng. Sampai suatu ketika didapati Rasulullah itu mengumandangkan jihad. Maka 2 orang sahabat ini, sahabat A dan juga sahabat B, itu sama-sama ikut jihad. Qadarullah, sahabat A yang pertama itu kemudian meninggal di medan jihad. Kemudian Tolhah mendapati sahabat yang kedua ini tidak meninggal di medan jihad. Dan rentang waktu meninggalnya adalah 1 tahun. 1 tahun setelah sahabat A meninggal dunia. Sahabat B baru meninggal dunia. Setelah itu Tolhah bermimpi. Di dalam mimpinya sahabat Tolhah mendapati sebuah pemandangan di depan sebuah gerbang yang tidak ada definisi, tidak ada gambaran, tidak ada prasangka bagi Tolhah kecuali gerbang itu adalah gerbang surga, pintu surga. Dan yang membuat Tolhah kaget dan juga tercengang di dalam mimpinya didapati, yang pertama kali dipanggil oleh surga itu adalah sahabat yang kedua. Sahabat yang meninggalnya itu rentang 1 tahun setelah sahabat A itu meninggal dunia. Tolhah bangun, terkaget-kaget, bingung dia. Kok bisa? Ada 2 orang yang meninggal dunia, sama-sama melakukan jihad. Yang satu meninggal duluan, tapi tidak dipanggil dulu untuk masuk ke dalam surga. Terbingung-bingung Tolhah. Bertanya-tanya kepada circle-nya, kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai kemudian pertanyaan Tolhah itu sampai pada telinga Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat Tolhah. Sini wahai Tolhah. Ya Rasulullah. Apa yang membuatmu takjub?
Ma yu'jibuka. Apa yang membuatmu takjub dan juga terheran-heran, wahai Tolha? Iya, wahai Rasulullah. Saya mendapati dua orang sahabat ini, yang satu mati di medan jihad, satunya lagi matinya menyusul 1 tahun kemudian. Dan yang pertama kali dipanggil oleh surga, itu adalah yang matinya belakangan. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, bukankah sahabat yang matinya terakhir telah mendapatkan ratusan ruku dan juga sujud dibanding dengan sahabat yang pertama? Bukankah sahabat yang meninggalnya itu terakhir, dia mendapatkan 1 Ramadan lebih daripada sahabat yang pertama? Ya, wahai Rasulullah. Kalau begitu, untuk apa engkau terheran-heran? Loh, perbedaan 1 Ramadan. Yang satu mati di medan jihad, satunya lagi enggak. Yang dipanggil oleh surga itu justru sahabat yang kedua. Yang meninggalnya bukan di medan jihad. Dan itulah sebuah gambaran bagi kita semua. Loh, Ramadan itu memiliki peranan yang sangat besar bagi kehidupan ibadah kita. Kalau kita lewati, sama saja kita melewati mangsa panen. Kalau orang tua kita sedang nandur lombok, nandur kentang atau padi. Saatnya panen, tidak dipanen, loh, bosok. Busuk. Buahnya busuk, tanamannya juga mati. Makanya itulah yang menjadikan kita. Hari ini umat, kita itu betul-betul berkebutuhan primer terhadap Ramadan. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh ahli hikmah, man hurima an khairiha faqad hurima kulliha. Kalau ada seorang hamba yang diharamkan terhadap kebaikan di bulan Ramadan, maka dia pun akan diharamkan kebaikan di bulan-bulan setelahnya, di bulan-bulan yang lain. Kalau ada orang tidak mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kemungkinan besar dia tidak akan mampu menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kalau ada orang, seorang hamba, tidak mampu menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, mau di bulan mana lagi dia bisa menegakkan sholat lail? Kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa. Analoginya seperti ini, Ummahat. Kalau antuna, kita di depan Ka'bah, sholat, tidak mampu kita khusyuk sholat di depan Ka'bah. Mau di tempat mana lagi kita akan mendapatkan kehusuan sholat? Lah wong di depan Ka'bah saja kita tidak mampu khusyuk kok. Itulah analoginya. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dengan kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah detail sekuat tenaga kita, fokus pikiran kita untuk ibadah, di bulan mana lagi kita mampu memaksimalkan ketaatan dan juga ketakwaan kita, ummahat. Kalau di bulan Ramadan yang jadi prime time-nya saja, kita melewatinya dengan biasa-biasa saja. Makanya kemudian kita mendapati juga sebuah riwayat ketika suatu ketika Rasulullah itu hendak khutbah. Naik ke tangga yang pertama Rasulullah itu bilang amin. Naik tangga yang kedua Rasulullah juga amin. Sampai tangga yang ketiga Rasulullah juga menyampaikan amin. Para sahabat itu bingung. Lalu para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang engkau aminkan itu doanya siapa? Sampai-sampai engkau mengaminkan itu 3 kali. Lalu Rasulullah untuk mengobati penasaran dari para sahabat, Rasulullah sampaikan, yang aku aminkan adalah apa yang dikatakan oleh Jibril. Ketika malaikat Jibril berkata, rohima anuf, celaka, ciloko, kecelakaan, menjemput kecelakaan.
Barang siapa yang kemudian dia mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta dan dia tidak mendapatkan surga dari berbaktinya dia kepada orang tuanya. Rogi manaf, celoko, cilaka, kecelakaan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, amin. Iya memang betul celaka orang yang seperti itu. Dan kita paham. Makhluk terbaik di antara penduduk langit menyampaikan seperti itu, diaminkan oleh makhluk terbaik di antara penduduk bumi, di antara penduduk dunia. Rasulullah. Diaminkan oleh Rasulullah. Yang kedua, rohima'anuf, celaka, ciloko, kecelakaan. Man dakhala alaihi Ramadan, tumma in salaho, falam yughfar lahu. Celaka, kecelakaanlah bagi orang yang dia memasuki bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan itu habis, falam yughfar lahu. Tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kecelakaan. Malaikat Jibril menyampaikan seperti itu, Rasulullah menengadahkan tangannya, amin. Memang celakalah orang-orang yang seperti itu. Jangan-jangan ummahat, akhwat semuanya. Ramadan kita tahun lalu, loh kita hanya menjemput kecelakaan. Ramadan kita 2 tahun yang lalu, bukan pahala yang kita dapatkan, justru malah kecelakaan yang kita dapatkan. Roking ma'anuf, celaka. Nah itu diaminkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah rohima'anuf, celakalah bagi orang yang ketika disebutkan namamu wahai Muhammad dan dia tidak bersolawat kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka. Loh, jangan-jangan ummahat, kita bisa introspeksi diri hari ini. Ramadan kita sebelumnya. Jangan-jangan kita menjemput kecelakaan. Dan harus kita persiapkan hari ini. Jangan sampai 20 hari lagi kita menjumpai bulan Ramadan. Yang kita jemput bukan keridhaan Allah. Yang kita jemput malah justru kecelakaan. Dan di tempat mana lagi kita bisa tinggal di dalam kehidupan akhirat kalau kita mendapatkan kecelakaan. Puasa kita celaka. Mau di tempat mana lagi dalam kehidupan akhirat umat? Dan itulah yang menjadikan kita hari ini harus betul-betul bisa mempersiapkan bulan Ramadan kita. Yang insya Allah 20 hari lagi akan kita jumpai. Jangan-jangan itu menjadi Ramadan terakhir kita. Sebagaimana judulnya dalam kajian ini. Karena orang yang mencintai Ramadan itu terbagi menjadi 2. Orang yang cintanya jujur dan juga orang yang cintanya dusta terhadap Ramadan. Orang yang cintanya dusta terhadap bulan Ramadan, ketika hendak menyambutnya, disambut dengan narasi-narasi yang indah. Tetapi ketika masuk dalam bulan Ramadan, 1, 2, 3 hari, sampai dengan 1 minggu, sregep ibadahnya, setelah itu melengse. Luntur ibadahnya. Itu adalah orang-orang yang dusta di dalam mencintai bulan Ramadan. Tetapi ada kalangan, ada golongan yang jujur di dalam mencintai bulan Ramadan. Dan semoga kita termasuk di dalam. Orang yang jujur di dalam bulan Ramadan, di dalam mencintai bulan Ramadan, kejujuran itu akan melahirkan persiapan-persiapan yang detail. Sebagaimana kalau kita mencintai suami kita, mencintai istri kita, mau masuk ke kamar setelah dikhitbah, setelah terjadi akad nikah, loh, mau masuk kamar itu persiapannya detail. Gosok gigi dulu, pakai wangi-wangian. Nggak mau suami kita ilfil dengan kita. Gimana pembuatan? Itu kalau kita kemudian mencintai suami kita. Dan begitu juga kalau kita mencintai Ramadan, umat. Persiapannya juga harus detail. Nggak boleh asal-asalan. Jangan sampai kita masuk golongan para pendusta ketika menyatakan cintanya kepada bulan Ramadan. Maka harus melahirkan persiapan-persiapan yang detail. Jauh sebelum
masuk ke bulan Ramadan. Kalau para sahabat 180 hari sebelum Ramadan sudah disiapkan, maka kita hari ini 20 hari sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, sebelum Ramadan sampai ke dalam kehidupan kita, ayo kita persiapkan secara detail. Yang pertama, bagaimana persiapannya, Mas? Bagaimana persiapannya, Ustaz? Yang pertama, pastikan niat kita untuk hadir dalam bulan Ramadan itu genah niatnya. Istihdharul qalbi. Kita hadirkan hati kita hari ini. Meskipun Ramadan nanti 20 hari lagi, loh, sudah kita hadirkan niat kita itu hari ini. Istidharul an-niyah. Menghadirkan niat mulai hari ini. Diniatkan hari ini. Saya mau khatam berapa juz. Ya Allah, saya mau khatam di bulan Ramadan minimal 3 kali khatam. Ya Allah, nanti di bulan Ramadan nanti saya akan memberikan makanan berbuka setiap harinya minimal 2 orang. Ya Allah, nanti kalau saya sampai umurnya di bulan Ramadan nanti, saya akan melaksanakan sholat lail terus-menerus, wahai Rabb. Pastikan niatnya mulai hari ini. Karena apa? Bisa jadi umat 20 hari rentang waktu jarak antara kita dengan bulan Ramadan. Kita tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Siapa yang bisa memberikan garansi kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan besok? Kan nggak ada. Dan kalau sudah tertanam niat kita, kutiba manawa, kata Rasulullah. Apa yang kita niatkan, itu sudah tercatat oleh Allah. Kalau kita ingin menghatamkan 3 juz, pada akhirnya kemudian kita tidak sampai di bulan Ramadan, loh sudah tercatat 3 juz umahat. 3 kali khatam umahat. Kalau kita niatkan, sehari kita memberikan makanan berbuka bagi 2 orang, setiap hari, tidak sampai umur kita dengan bulan Ramadan, kutiba manawa. Akan ditetapkan sebagaimana apa yang kita niatkan. Dan itulah kenapa menjadi gambaran bagi kita. Orang-orang soleh, ulama-ulama terdahulu, para sahabat, itu kalau sudah meniapkan di bulan Ramadan, 180 hari sebelum bulan Ramadan. Karena mereka meyakini, jangan-jangan sebelum masuk di bulan Ramadan, Allah itu sudah mencabut ruh kita dari jasad kita. Sudah ditakdirkan kita untuk tidak di dalam kehidupan dunia ketika bulan Ramadan itu tiba. Dan itulah yang menjadikan kita harus betul-betul bisa menanam niat kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Meskipun bulan Ramadan, meskipun ibadah di bulan Ramadan, itu belum kita lakukan. Makanya hari ini, ayo kita sama-sama, ana, antuna, antum, kita sama-sama tanamkan niat kita. Betul-betul, secara detail kita tanamkan niat kita. Yang kedua adalah, orang kalau mencintai bulan Ramadan, itu jauh-jauh hari sebelumnya, dia akan menanam doa. Terus-menerus berdoa kepada Rabb-Nya untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan, wa salim li Ramadan, wa tasalamhu minni mutaqabbala. Itu doa yang terus-menerus diucapkan, yang disampaikan oleh para sahabat. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Jadikanlah bulan Ramadan itu menemuiku. Dan kemudian jadikanlah amalan-amalanku di bulan Ramadan, meskipun aku belum melakukannya, itu engkau terima, wahai Rabb. Itu 2 perilaku manusia, seorang hamba, yang betul-betul cintanya itu tulus, murni, dan jujur kepada bulan Ramadan. Karena orang yang paling banyak mengetuk pintu langit, dialah yang kemungkinan besar akan dibukakan pintu langit. Orang yang paling sering mengetuk pintu rumah, dialah orang yang akan berpotensi besar untuk dibukakan pintu rumah itu.
maka ketuklah pintu langit terus-menerus. Selesai sholat, berdoa kita kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan rumah. Supaya Ramadan itu bisa datang menemui kita. Dan amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Berdoa terus-menerus. Di samping setelah kita berdoa untuk orang tua kita, untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, jangan lupakan berdoa supaya kita dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak beristighfar sebelum bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya ada kalanya orang di 10 hari pertama itu begitu luar biasa ibadahnya, masuk di 10 hari kedua ibadahnya surut. Karena apa? Karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat, dan kemudian dia belum bertaubat atas dosa-dosanya, belum beristighfar atas dosa-dosa yang diperbuatnya sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Kan Ibnu Qudamah pernah menyampaikan, Imam Ibnu Qayyim pernah menyampaikan ke kita semuanya. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa dan juga maksiat sebelum dihukum oleh Allah di dalam kehidupan akhirat, kalau dia belum bertobat, hukuman yang pertama kali adalah Allah cabut kenikmatan ibadahnya, kemudian Allah campakkan kenikmatan itu kepada dosa-dosa yang dia sukai. Makanya kita mendapati orang yang suka minum khamr, kalau dikasih teh hangat, itu rasanya biasa saja. Tidak bisa menikmati nikmatnya teh hangat. Orang yang biasa minum khamr, minum bir, minum minuman beralkohol yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya, kalau disuguhi air putih, loh rasanya biasa aja, nggak nikmat rasanya. Kalau disuguhi khamr, baru rasanya nikmat. Kenapa? Allah campakkan kenikmatan teh, kenikmatan air putih itu, Allah angkat, Allah ambil, Allah campakkan kepada khamr, sehingga dia menikmatinya. Dan kita juga sering mendapati, ada seorang suami yang sudah memiliki istri, kok malah berzina. Kan kita pernah mendapati di berita-berita seperti itu. Kenapa? Padahal yang halal itu ada. Kenapa? Karena Allah cabut kenikmatan ketika dia bersama istrinya, Allah campakkan kepada wanita yang tidak halal baginya. Sehingga dia betul-betul menikmati perzinaan itu. Dan tidak akan Allah kembalikan kenikmatan ketika dia bersama istrinya sebelum dia bertaubat kepada Allah. Kalau enggak bertaubat, loh, memandang istrinya enggak enak. Memandang suaminya biasa aja, tapi memandang orang lain, loh, luar biasa. Kenapa? Allah campakkan, Allah cabut itu kenikmatan ketika kita memandang yang halal bagi kita. Allah campakkan kepada pandangan yang kita haram. Haram bagi kita untuk memandangnya. Akhirnya kemudian, naudzubillah min dzalik, orang-orang seperti itu begitu menikmati dosa-dosa perzinahan. Bercampur dengan istrinya nggak mampu, nggak mau. Bercampur dengan wanita lain, mau. Dan juga mau. Naudzubillah min dzalik. Itulah hukuman dosa. Ketika seseorang hamba melakukan dosa, sebelum Allah hukum dalam kehidupan akhirat, Allah hukum dulu dengan Allah mengangkat kenikmatan-kenikmatan ibadah, Allah campakkan kepada kenikmatan-kenikmatan dosa yang dia sukai. Begitu juga ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan. Bisa jadi di bulan-bulan lalu, loh rasanya 10 hari pertama itu luar biasa ibadahnya. 10 hari yang kedua, loh mulai turun. Sampai-sampai kemudian kita mendapati ada orang-orang yang ketika masuk di bulan Ramadan, 1, 2, 3 hari sampai 10 hari di bulan Ramadan, kemudian berkata, iki Ramadan kok suwe temen rampungnya ya. Tidak sabar untuk segera menghadiri 1 Syawal. Tidak sabar untuk segera memakai pakaian yang baru. Tidak sabar untuk segera memakai jilbab yang baru. Jilbab baru beli jilbab Journey misalnya. Lo enggak sabar pengen pakai jilbab itu. Baru beli
jilbab dinai misalnya. Loh, nggak sabar, pengen segera pakai jilbab itu. Sampai mengharapkan ini kok suwe banget sih, Ramadan ini kok suwe banget rasanya. Pengen segera lepas dan juga selesai bulan Ramadan. Dan itu adalah salah satu gangguan bagi kita. Salah satu hukuman bagi seorang hamba yang tidak mempersiapkan detail untuk dia beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Makanya ummahat, akhwat semuanya, sebelum masuk di bulan Ramadan, ayo kita perbanyak istighfar kita. Kita perbarui taubat kita. Antuna di jalan naik motor, ana antum di jalan naik motor. Loh, daripada kita ngelamun, daripada kemudian kita bayang ke sing ora-ora, kenapa tidak gunakan bagi kita untuk istighfar saja? Jarak dari sini sampai rumah 15 menit, berapa ratus istighfar yang bisa kemudian kita sebutkan. Kita sampaikan kepada Rabb kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di lampu merah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Daripada nyanyi. Kan paling enak itu kan kalau di motor itu kan sambil nyanyi. Kan enak banget rasanya. Loh, daripada nyanyi, yang mending istighfar. 20 hari sebelum Ramadan, kita banyak-banyak beristighfar, kita banyak-banyak bertobat kepada Rabb kita atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu. Yang ketiga adalah pelajari ilmunya. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Bukankah berbeda pahala yang ditetapkan oleh Allah antara orang yang tahu dan juga orang yang tidak tahu? Antara orang yang tahu ilmunya Ramadan dan juga orang yang tidak tahu ilmunya Ramadan. Dipelajari fikihnya seperti apa? Hal-hal yang makruh seperti apa? Bagaimana kemudian kita mendapatkan pahala Ramadan yang maksimal seperti apa? Jadilah pencuri di bulan Ramadan misalnya. Bagaimana itu menjadi pencuri di bulan Ramadan? Adalah ketika kita memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan, ummahat. Kalau sehari kita memberikan makanan untuk orang berbuka di bulan Ramadan, 2 orang setiap harinya, sampai bulan Ramadan itu selesai, maka selesai bulan Ramadan, kita mendapatkan 3 pahala bulan Ramadan. Pahala 2 orang itu, dan juga pahala kita sendiri. Padahal, untuk mendapatkan 3 pahala bulan Ramadan itu, kita harus menghabiskan waktu 3 tahun untuk kita menjumpai Ramadan. Bayangkan kalau sehari 5. Berarti kita akan mendapatkan 6 pahala, 6 puasa Ramadan. Pahalanya 5 orang yang kemudian kita beri makan itu, dan juga pahala kita. Kalau dalam kondisi normal, kita harus menghabiskan waktu 6 tahun. Bayangkan sehari 10 makanan yang kita bagikan kepada orang-orang yang berpuasa. 11 kali kita mendapatkan pahala Ramadan. Seharusnya kita harus menghabiskan waktu 11 tahun. Itulah yang harus kita persiapkan menjelang kita menghadapi bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf, karena setelah ini ada kajian di GOR. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi insight bagi kami secara pribadi dan juga insight bagi ummahat dan juga ikhwan yang hadir di sini. Astagfirullahaladzim, kepada Allah kita memohon ampun, kepada antum dan juga antuna saya memohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.